Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pardisa Sumirat dari kelas C6 Manajemen dengan NPM 101212119. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Hajatul Insan ila Rasul, Tarifur Rasul, Makanatur Rasul, dan juga Marifatur Rasul. Hajatul Insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, di mana manusia bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik ke arah yang positif, yaitu ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta, keinginan untuk beribadah, dan menghendaki kehidupan yang teratur. Yang pertama, Al-Insan. Al-Insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Kata Al-Insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Yang kedua, fitrah. Fitrah dapat dijadikan sebagai saksi bagi segala perbuatannya. Fitrah manusia sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Kholik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Kholik, dan keinginan manusia untuk hidup teratur. Fitrah dibagi menjadi tiga. Yang pertama, wujudul Kholik, yang kedua, ibadatul Kholik, yang ketiga, hayatul mudadomah. 3. Hidayatul Rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang di bumi. Hidayatul Rasul dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Makrifatul Khaliq, yang kedua, Minhajul Hayah. Yang keempat, ibadatul Shohih. Ibadah Shohih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai penerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Materi yang kedua yaitu Tarifur Rasul, yang artinya pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif baca masdar dari kata rasalah yang berarti utusan, atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul adalah artinya seseorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada dua kunci untuk memahami definisi Rasul, yaitu pertama, hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Kedua, qudwatu fi tatbiqir risalah, menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Namun perlu diingat, tidak semua orang yang membawa risalah atau ajaran dan menjadi qudwah atau contoh dapat disebut dan diakui sebagai rasul, karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki asifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya, misalnya sifat sidik atau jujur, amanah atau terpercaya, tablik atau menyampaikan, dan fatanah atau cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap rasul yang mengemban dan membawa risalah dari Allah Ta'ala. Kedua, memiliki al-muzizat atau muzizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Ketiga, adanya al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Keempat, adanya an-nubuwat, berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap Rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Kelima, adanya at-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjulunya. Materi yang ketiga yaitu makanatul Rasul atau kedudukan Rasul. 1. Abid min ibadillah atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasulullah adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia dikerjakan dan ditunaikan dengan baik. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita semua secara baik. Abid min ibadillah dibagi menjadi 4. Yang pertama, insan atau manusia. Yang kedua, nasab atau keturunan. Yang ketiga, jims atau fisik. Yang keempat, sirah nabawiyah atau sejarah kenabian.
Yang kedua ada as-sunnah atau sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu yang di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Di dalam as-sunnah terdapat fiqhul ahkam atau fikih hukum. Yang ketiga ada rasul minal mursalin atau rasul di antara rasul-rasul. Muhammad seperti rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Rasul minal mursalin terdapat 4 macam. Yang pertama, tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Yang kedua, adaul amanah atau menunaikan amanah. Yang ketiga, imamatu umat, pemimpin umat. Dan yang keempat, dakwah nabawiyah, yaitu dakwah kenabian. Materi yang terakhir atau materi yang keempat yaitu Ma'rifatur Rasul atau mengenal Rasul. Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat, dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasa seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Kedua, alismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariyah atau kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah, atau dijaga dan dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Ketiga, asyidku atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Keempat, al-fatanah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW dibekali oleh Allah Ta'ala sifat fatanah atau cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Kelima, al-amanah atau terpercaya, dan keenam, at-tabligh atau menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas balagha risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah atau penunaian amanah. Dan yang ketujuh, al-itijamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Kesimpulannya, Rasulullah SAW khuluqin azim atau berada di atas akhlak yang agung. Beliau memiliki akhlakul Quran atau akhlak Al-Quran sebagaimana disampaikan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka kewajiban kita selaku umatnya adalah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.